Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Dok. Malam, Perkenalkan, malam. Hidup Ceria sebagai sebuah support system untuk para pencari kesadaran dan para fasilitator. Di dalam Hidup Ceria ini ada grup WhatsApp yang bisa diikuti oleh umum di YouTube, Instagram, Facebook, dan website. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan memperkenalkan topik tentang SSEC. SSEC ini adalah ke kelas baru dari Dr. David tentang self sensing and energy communication. Bagaimana bila selama ini kesulitan dalam perceiving karena tidak ada parameter, selalu rancu antara signal dan mind, atau tahu nggak kalau pikiran bisa menciptakan ilusi hantu dan spirit sesuai info bawah sadarmu? Bagaimana cara handle-nya? Wah, kayaknya menarik sekali nih. Perkenalkan, aku Endah yang akan memandu acara malam hari ini dan Dr. David sebagai founder pada malam hari ini. Untuk itu kami serahkan semuanya kepada Dr. David. Silakan, Dok. Halo, kok banyak ketelesot. Iya, udah lama dong nggak ngomong. Yuk, yuk. Jadi, kan kita sebelumnya pernah belajar berbagai macam modalitas yang lain. Mungkin kalau sebelumnya pernah belajar namanya ngobrol ke energi. Nah, pertanyaanku, kamu progres nggak di situ? Ya, karena ini aku mengamati dari hampir keseluruhan mereka yang belajar, gimana progresmu sebelum dan sesudah. Kenapa ini penting? Karena tidak semua berkembang di jalur yang benar, ya. Perhatikan perhatikan efek dari sebuah kelas dan perhatikan apa yang menjadi progresnya. Kadang-kadang uh, pada saat kita mulai dengan belajar dari pola berpikir yang terlalu excited terhadap dunia spirit, apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu tidak menjadi-jadikan spirit? Apa yang membuat kamu yakin kalau spirit ini betul sedang berkomunikasi dengan kamu dan bukan kamu sedang delusi sama pikiranmu sendiri? Karena kalau yang delusi dengan pikiranmu sendiri tuh pasien literally banyak yang ketemu malaikat lah, ngobrol sama siapa lah, yang berbagai macam waham lah dan schizofren. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat kamu sadar bahwa ini berbeda? Nyadar nggak sih kalau six sense dan delusi halusinasi itu bisa sangat mirip. Dan kita tuh belajar membedakan ini tuh pikiran atau ini judgment, ini tuh pikiran atau ini signal. Ini tuh apa? Ini penting sekali. Kenapa ini penting? Karena kita sedang belajar untuk sadar. Kalau hanya untuk bicara dengan setan, ngobrol sama pohon, ngobrol sama bunga, emak-emak udah banyak. Ngobrol sama setan di RSJ sudah banyak. Ngaku segala macam di RSJ sudah banyak. Bisa lihat ini itu di RSJ sudah banyak. Punya kelebihan bisa mengendalikan emosi atau berubah dari sedih ke bahagia, dari bahagia ke yang lain, bipolar juga kayak begitu. Sekarang yang membedakan kamu sadar dan kamu enggak tuh tahu dari mana. Iya kan? Makanya aku membuat kelas ini itu saya nggak mau ngajak ngobrol sama hantu. Walaupun pada ujungnya skill ini akan membuat kamu mahir membedakan signal itu apa. Kenapa ini penting dan kenapa ini saya bahas. Perhatikan, saya selalu di kelas seringkali dapat farewell, graceful farewell, pamitan dari yang meninggal dan yang hidup. Ya, hampir semuanya dimulai dari sebuah rasa bersalah. Kalau kita lihat dari sudut psikologi, itu nggak perlu entity untuk bisa menciptakan itu. Cukup ciptakan sebuah momennya,
Kamu bisa menciptakan pamitan yang graceful untuk dia, dan kamu bisa rilis rasa bersalahmu. Nggak perlu skill untuk berkomunikasi dengan setan, nggak perlu. Itu cukup hipno, turun sedikit, akui kesalahanmu, bertemu dengan dia, beres semuanya, selesai. Kenapa ini penting aku bahas? Kalau memang kamu bertemu dengan sosok kakekmu, nenekmu, bapakmu, ibumu, coba minta nomor rekeningnya dan minta nomor passwordnya. Pak, ninggalin duit di mana? Nomor rekeningnya mana? Passwordnya mana? Kalau benar, tak akui kamu bisa talk to the spirit. Tapi sayangnya 300 orang Indonesia yang sudah belajar ilmu seperti itu, tidak ada satupun. Jadi ini sesuatu, ya. Apakah kita mendidik atau melatih halusinasi? Maybe, aku juga nggak tahu. Apakah kita terjebak dengan ilusi? Maybe, aku juga nggak tahu. Karena yang ngalamin hanya kamu dan hanya kamu yang paham. Nah, sekarang gimana caranya kita betul-betul bisa melatih indera keenam? Semua kelas kesadaran dimulai dari indera keenam. Kamu dilatih menyadari. Kamu dilatih untuk menghentikan kata rasa. Aduh, rasanya hatiku hari ini bahagia. Langsung, tenda kopi, ya kan? Nah, kita dilatih untuk, oh, aku menyadari hari ini aku bahagia. Kita dilatih untuk membedakan kata rasa dan kata sadari. Satu menggunakan panca indera, satu menggunakan indera keenam. Sekarang indera keenam ini apa? Bentuknya seperti apa? Apakah bakal sesuatu yang baru? Enggak. Indera keenam sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kamu kenal dengan istilah intuisi, kamu kenal dengan istilah mimpi, kamu kenal dengan istilah wangsit, kamu kenal dengan istilah pewahyuan, kalau dia diakui sebagai salah satu orang suci jadi pewahyuan. Kalau kamu nggak suci, ya wangsit, atau enggak intuisi. Kalau kamu berantakan, ngelindur. Padahal sama aja. Nah, sekarang apa yang membuat kamu sadar bahwa kamu terima wangsit? Paham ya? Jadi pada saat kita mulai eksplorasi di area indera keenam, basic yang pertama kali saya tekankan adalah kemampuan memahami indera keenam itu apa. Kemampuan memahami apakah ini pikiran atau ini indera keenam. Ini kamu harus bisa dulu. Kalau ini kamu nggak bisa, gimana caranya kamu bedain suara kepalamu sendiri dan suara orang lain? Gimana cara kamu bedain suara energi dari sebelah dan isi kehendak pikiranmu sendiri? Akan sangat sulit. Karena otak dikasih data, dia bisa menciptakan setan sesuai yang kamu mau. Ayo, siapa yang pernah lihat genderuwo? Siapa yang merasa pernah lihat setan? Kenapa kok setannya sesuai dengan yang kamu tahu, bukan sesuatu yang totally stranger? Gimana kalau setan itu tidak jelek, tidak berdarah-darah, tidak baju gombrang, dan nggak baju putih, dan nggak rambut panjang? Gimana kalau setannya ganteng-ganteng kayak yang di vampir? Ayo, vampir yang baru, jangan vampir yang lama ya. Kalau yang vampir lama masih baju baju mayat. Kalau yang baru-baru kan pakai jas. Nah, ayo. Artinya apa? Otak kita itu punya kemampuan untuk merangkai. Dan ini adalah survival loh. Otak kita punya kemampuan untuk menggambarkan, meneliti, menganalisa, menyimpulkan, dan menciptakan asumsi. Apakah salah? Enggak. Masih hidup, pasti bisa. Cuman kalau kita belajar kesadaran, pertanyaannya, apakah kamu tahu kalau sedang berasumsi? Ketika kamu lagi di hutan, sepi, gelap, atau ada bunyi kiki 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 kiki, terus otakmu langsung menampilkan wewe gombel, gendruwo, dan segala macam. Ayo, pertanyaan saya, tahu dari mana kalau itu wewe gombel?
Apa yang membuat kamu bisa membedakan, oh ini trik pikiranku sendiri, dan oh ini signal dari luar. Nah ini loh yang penting. Karena kita ini terbiasa di Asia. Wah, semua informasi gaib di sini itu barang dagangan manis. Kodam lah, kodam, terus apa lagi? Mbak Endah apa nggak istilah-istilah? Aku cuma ingatnya kodam. Apa ya? Apa? Yang Jimat, jimat. Jimat lah. Nah, bu lah kalau yang Cina. Jimat masih mending ada yang doain ya. Tapi kalau yang lebih aneh-aneh lagi, ayo, tahu dari mana itu benar sama ndak? Tahu dari mana kamu itu sembuh karena placebo effect atau sugesti? Tahu dari mana kamu tuh ngobrol beneran, bukan ilusi atau asumsi pikiranmu sendiri. Karena gampang sekali loh, ini area tipis, ini area abu-abu. Misalnya Mbak Enda, dok, aku kedatangan nenek. Masa aku mau bilang, ah enggak, bukan. Kan enggak juga bisa begitu kan. Pertanyaannya, lah, lu kedatangan nenek, tahu dari mana kalau ini bukan nenekmu? Kalau nenek orang lain? Ayo, tahu dari mana ini bukan pikiran dan asumsi sendiri? Apa, gimana caranya kamu membedakan ini pikiranmu dan ini bukan pikiranmu? Ini skill yang kita akan belajar. Karena kalau punya indera keenam, tapi kamu ngarang bebas, bukan indera keenam namanya. Konslet. Nah, banyak tuh Mas yang datang Lili. Ya dok ya, konslet-konslet banyak kan? Schizofren, waham, bipolar, manic disorder, mood disorder. Nah, pertanyaannya, kalau nih seandainya memang kamu HSP, High Sensitive Personality, diakui oleh dunia kedokteran punya indera keenam. Jadi ibarat kamu punya radio, kamu punya TV kabel, bisa mencetnya enggak? Bisa milih channel enggak? Bisa nonton enggak? Atau kamu sibuk, waduh, TV-ku nyala sendiri, ada apa ya? Loh, kok jadi banjir? Loh, kok jadi berita keuangan? Ayo, kan di kepalamu channelnya ada semua. Kamu terhubung dengan segalanya. Remote-nya kamu nggak bisa. Tato nyala, kamu kaget. Sekarang gimana kamu bisa tahu bahwa ini itu pikiranku. Dan ini adalah buktiku. Makanya skill ini dilatih. Karena kalau nggak dilatih, walaupun kamu HSP, pelan tapi pasti, pelan-pelan kamu bisa geser ke schizofren. Saking kamu nggak bisa ngebedain mana yang benar dan mana yang nggak benar. Mana yang ilusi pikiranmu dan mana yang bukan ilusi pikiranmu. Pernah nggak sih bermain dengan pikiran? Kalau duit sering pasti. Yakin besok ada uang masuk. Yakin besok ada uang masuk. Besok uang masuk. Nah, terus kamu nyadar nggak sih kalau bikin program di gelap-gelap ada setannya. Di gelap-gelap ada setannya. Nah, pada saat kamu ke gelap-gelap terus merinding, itu setannya yang ngomong atau otakmu yang ngomong? Ayo, tahu dari mana? Benar. Soalnya anak kecil nggak dikasih tahu kalau gelap-gelap nggak ada masalah, nggak tahu loh. Ngerti kan? Jadi bagaimana kita membedakan ini asumsi dan ini program? Lah anak kecil kalau ngomong sama entitas, ngomong, weh. Karena ada bulu kuduk berdiri, pakai ketakutan, pakai pakai merinding-merinding, nggak ada. Mereka langsung main, pekelan, langsung cerita, langsung berdua, ngobrol segala macam asik. Kita orang dewasa yang takut sendirian. Loh, ngomongnya sama siapa? Dadang sama siapa? Ayo, belum tentu juga dia ngomong. Dia lagi bermain dengan pikirannya, menciptakan teman khayalan juga bisa. Belum tentu itu entitas. Ngerti ya? Makanya kenapa di
di kelas ini aku nggak mau ngajarin kalian bicara sama spirit. Nanti kenali dulu otakmu dulu. Kalau sudah bisa bedain, ini pikiranku dan ini pikiran luar. Nah, nanti gampang tuh. Jadi pada saat kamu dapat signal, kamu bisa cek, oh iya ini signal. Terus aku mesti ngapain? Karena ingat loh, satu kemampuan otak itu adalah menerjemahkan sesuai dengan pengalaman terdekat yang ada di kepalamu. Contohnya kejadianku, COVID 2021, Delta Strike, barengan dengan Idul Adha, sehingga yang terjadi, aku diserang dengan rasa kematian, dengan duka. Yang muncul di kepalaku, anjingku mati, kadalku mati, monyetku mati, ularku mati, musangku mati, binatangku banyak yang mati. Yang di kepalaku munculnya itu. Aku sudah belajar, aku sudah tahu ini milik siapa, aku sudah pakai, tapi sebelum tools dipakai, saya sudah klaim itu binatangku. Yang terjadi, aku nangis 2 hari, mataku bengkak. Dan kemudian difasilitasi sama teman saya, yang terjadi akhirnya saya sadar, oh ternyata kalau signal itu jangan dilanjutin ke pikiran. Signal tentang kematian yang muncul anjingku mati, belum tentu anjingmu yang kontak kamu. Belum tentu. Bisa jadi isinya cuman ada duka. Otakmu nangkap signal duka, diterjemahkan menjadi kenangan duka terdekat. Nah, sekarang bagaimana dengan signal-signal lain? Ayo, emaknya sebelah atau bisik-bisik. Mbak Enda, titip kasih tahu tuh dokter Lili, gak nurut-nurut gitu. Menurut kamu diceritanya begitu. Nah, kenyataannya emang iya. Emaknya dokter Lili mau ngontak Mbak Enda suruh titip pesan. Nganggur amat. Kayak gak punya HP sendiri. Lah, energi kan gak perlu titip-titip. Kalau memang dia perlu ngomong, dalam kondisi sadar nggak bisa, energi masih bisa terobos dalam mimpi. Makanya kadang-kadang ada banyak hal yang nggak sinkron. Kok bisa? Semua titip-titip itu teh entitas yang benar atau kamu dalam hati pengen ngobrol? Siapa yang tahu? Nggak ada. Nah sekarang, karena kita lagi belajar kewarasan nih, ayo kita bedah otak kita sendiri. Kita bedah skill kemampuan indera keenam kita sendiri. Sehingga pada saat nanti kamu duduk atau dapat signal haus, kamu bisa tahu ini signal dari siapa, yang minta siapa, kamu mesti ngapain, kamu tahu. Karena signal itu ada. Gimana kalau signalnya tentang makan? Ayo. Terus habis itu kamu blaming. Iya nih, nafsu makanku tinggi sekali. Setiap kali aku pengen makan. Nanti begitu ketemu dicek, apakah tubuhku perlu makanan? Enggak. Terus bingung. Loh. Terus yang kemarin laparnya gara-gara siapa? Ingat toolsnya, ini milik siapa? Ingat, dipakai? Enggak. Nah, terus gimana dong? Kalau masih di fase itu, indera keenamnya mau berkembang gimana cara? Indera keenam nggak kayak film X-Men loh. Swing! Langsung melihat Mbak Endah di sana lagi kukur-kukur. Pakai baju, duduk sebelahnya ini. Di belakang nggak kayak gitu juga loh. Itu mah di film. Indra keenam itu kayak insting ibu anak. Anakmu sakit atau kamu gelisah. Kepikir anakmu terus. Terus akhirnya kamu memutuskan, aduh ada apa ya, kok ingat terus ya. Akhirnya kamu memutuskan telepon untuk tanya. Nah, kamu kenapa? Sehat? Baik-baik semuanya? Sakit mah, flu. Nah, itu indra keenam loh. Kenapa kalau urusan ibu anak bisa? Tapi kalau ditanya, jadi bisa telepati? Enggak. Padahal barusan telepati. Habis taunya telepati dari X-Men sih. Halo Mbak Endah. Mbak Endah lagi apa? Makan bakso ya? Coba kirimin rasanya buat aku. Baksonya enak ya. Sorry, tapi itu halu. Jadi yang namanya telepati nggak kayak gitu.
Signal telepati basic yang paling sederhana adalah signal orang tua ke anak. Anakmu sakit, kamu tahu. Signal telepati juga bisa berubah jadi asumsi. Contoh, nuduh-nuduh suamimu lagi jalan-jalan sama cewek lain. Ini pasti dia lagi jalan-jalan sama orang lain. Aku rasanya ndak enak. Hatiku deg-degan. Nah, terus tahu dari mana kalau ini asumsi dan ini signal beneran? Seru ya, SSIC itu seru. Karena apa? Kamu udah sensing. Kamu udah mengalami banyak hal dalam hidupmu. Tapi pada saat kamu sensing, apakah kamu sadar ini mana yang hasil berpikir otakmu sendiri dan mana yang truly signal? Oke, ada pertanyaan nggak? Soalnya kalau mau belajar kelas ini mau jadi X-Men, Profesor Xavier, sudah mundur saja. Tidak usah. Satu, kau tidak botak. Dua, tidak ada yang namanya telepati model kayak begitu. Nomor tiga, itu semuanya cuma ada di X-Men. Ya, kau daftar ke Hollywood sana kalau mau jadi yang kayak begitu. Dalam dunia nyata, yang namanya telepati, ataupun insting, ataupun intuisi, itu kira-kira kayak kamu lagi jalan-jalan, atau kamu pengen banget bawa payung. Duh, kenapa ya pengen payung terus ya? Bawa, enggak, bawa, enggak, bawa. Akhirnya kamu bawa payung, dan tahu-tahu tengah jalan hujan. That is intuisi. Nah, kita tuh dapat signal kayak gitu sehari-hari banyak. Pertanyaannya, gimana cara kamu bedain ketika kamu udah masuk asumsi dan ini signal? Kalau lagi nggak ada problem tuh enak, gampang. Gampang sekali. Tapi kalau sudah, ini Mbak Endah kemarin nyebelin banget nih. Nah, setelah kejadian ada judgment tuh, signal dan judgment rancu semuanya. Entah 99% judgment satu signal atau 100% judgment sama asumsi signalnya kagak ada. Kamu mengadah-adah sendiri. Dan ini biasanya paling mengganggu di kehidupan sehari-hari, terutama hubungan antar personal. Ya, Kevin, mau pertanyaannya apa? Ya, selamat malam, Dok. Malam-malam. Saya izin bertanya, Dok. Nah, Boleh. saya percaya ya, maksudnya semua tuh ada di dalam benak kita, pikiran kita gitu. Yes, Jadi segala sesuatu tuh berawal dari pikiran kita kan. betul, Sebelum itu keluar dan jadi betul, tindakan, jadi ucapan. Nah, betul. gimana sih cara untuk apa namanya ya, mengontrol pikiran sendiri gitu, Dok? Dan bagaimana caranya tuh? Terkadang pikiran kita tuh berisik gitu, Dok. Maksudnya tanpa tanpa diundang tuh terkadang pikiran tuh ada aja yang masuk di otak tuh gitu. Dan terkadang terkadang suka suka ada pikiran intrusif gitu, Dok. Jadi kayak contoh Ya, yang aku alamin gitu, Dok. Jadi ya, pikiran intrusif yang kadang aneh-aneh nggak masuk akal, misal yes. untuk barang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih cara cara apa ya, mengikis, mengurangi atau menyembuhkannya gitu, Dok? Di kelas BCR Head itu udah dilatih, ya. Jadi kita dalam BCR itu di kelas pertama kali kita akan belajar kamu tuh sejatinya siapa dulu. Apakah kamu sejatinya kamu berbodi dan bernama ini atau kamu sejatinya jiwa, ya. Dan yang kedua yang akan kita pelajari lagi adalah apakah kamu sadar kalau tubuhmu ini ada di dalam jiwamu atau jiwamu itu ada di dalam tubuhmu. Nah, ketika kamu udah nyadar positioning ini, maka kamu akan paham bahwa alam semesta ini akan menyampaikan signal karena jiwamu berhubungan dengan alam semesta. Jadi normal itu.
Ketika kamu bisa memberdayakan ini, kamu bisa tanya, aku punya peluang uang di mana ya? Aku punya pekerjaan di mana ya? Aku punya klien ada di mana ya? Dan jiwamu yang akan kirim jawabannya di sini, di sini, di sini, di sini. Dan tugasmu tinggal translate semua signal yang datang. Nah, kadang-kadang kita nggak ngeh kalau kita itu sudah bisa indra keenam. Contohnya ya, flight of idea. Kamu lagi nyantai, lagi nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu pikiranmu bisa lompatnya bener-bener 180 derajat ke kanan, 180 derajat ke kiri, atau berubah total, atau moodmu berubah total, lagi nyantai atau sedih, lagi leha-leha atau marah, itu signal. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini hanya belajar bagian sisi logiknya doang. Oh, kalau ada barangnya kamu paham. Kita ini dalam dunia sekarang S1, S2, S3, profesor, tidak diajari tentang memahami cara berpikir emosional dan bagaimana cara mengelola pola pikir. Tidak diajarin. Diajarin ngitung apel, ya. Diajarin ini Mama Budi, ya. Diajarin ngomong, ya. Tapi diajarin mengelola diri, minim sekali. Mandi, iya. Kencing, iya. Makan, iya. Handle emosi, tidak semua keluarga ngajarin. Memahami kerangka berpikir sendiri, tidak semua keluarga memahami. Apalagi melihat sesuatu, kamu punya kelebihan indera keenam. Tahu-tahu kamu bisa lihat orang meninggal misalnya, atau kamu bisa lihat warnanya orang yang sudah mau di end, atau kamu bisa tahu sebelum pada waktunya. Normal refleks kita adalah, Gus, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Itu mulutnya bawa masalah, bawa bencana tuh. Akhirnya kamu langsung shutdown. Set. Aku pun awalnya begitu. Pertama kali aku ngeliat nenekku mau meninggal, loh kok warnanya lain ya? Warnanya beda, energinya berbeda. Waktu itu aku nggak ngerti, aku cuma tahu dia sepertinya mau pergi. Jadi aku bilang ke orang tua, "Ma, kayaknya nenek itu mau meninggal, kayaknya oma mau mati deh kayaknya." Langsung, "Gak boleh ngomong jelek, gak boleh ngomong kayak gitu." Minggu depan meninggal, kena lagi. Tuh kan, lain kali kalau ada apa-apa nggak usah ngomong jelek kayak begitu, nggak boleh. Akhirnya merasa bersalah, duh, gara-gara aku ngomong jadi dia mati. Coba aku nggak ngomong mungkin nggak mati dulu. Jadi akhirnya diserang dengan rasa bersalah dengan tahu sebelum waktunya. Tapi setelah belajar, setelah paham, oh alah, ternyata cuma signal. Dan nggak apa-apa, nggak harus cerita-cerita juga ada yang mau mati. Nggak harus ngomong-ngomong apapun juga kalau kamu lihat sesuatu atau dengar sesuatu atau kamu dapat sesuatu, jelas ya. Makanya memang ketika kamu ya anak Bali, spiritualnya lebih tinggi jauh, apa namanya, hampir semuanya mereka yang lahir dan hidup tumbuh kembang di Bali, hampir semuanya indera keenamnya terbuka, hampir semuanya. Jadi kalau kamu bisa menyadari ada emosional, ada segala macam, ya normal. Jelas ya. Makanya pada saat kita sadar, iya ya, aku flight of idea ya, ada banyak monkey mind di kepalaku, lari-lari, muter-muter ini itu dan segala macam. Sekarang gimana kamu handle-nya? Karena buat kita yang belajar ini normal, tapi kalau yang belum belajar, oh ini problem. Ngerti? Paham?
Ada pertanyaan nggak? Ada ting-tong. Ada Dok, pertanyaan nggak? nanya Ya. itu mau nanya kalau belajar nih. Kadang-kadang nih rasanya makin disuruh hening, otak makin jalan, Dok. Jadi misalkan Ya saya itu. kunci, ya Ya itu itu. maksudnya ini yang lagihan denger lagu apa itu yang Inner Child itu. Kayaknya lebih asik kalau sambil ngelipet baju, sambil nyetrika, kayaknya tuh otak saya kosong gitu, tenang gitu sambil Oh, ini. lihat Setiap tangan gerak, jadi pendengar saya kepake gitu Dok. Dengerin ya. itunya tuh enak. Jadi tiap orang punya karakternya masing-masing. Ya. Ada orang yang karakternya bisa rileks kalau bergerak. Dia karakternya berarti kinestetik ya. Ada orang yang bisa rileks kalau disentuh, ada sentuhan. Kamu temuin karaktermu dulu. Emang nggak semua orang bisa diem. Kita di dunia kesehatan nih, kita bisa tahu kan. Ada anak yang kalau disuruh duduk diem langsung nilai pelajarannya drop down. Langsung bego sebego-begonya. Nyadar ya? Nah, kalau seandainya itu yang terjadi, aku mute dulu ya. Kalau seandainya itu yang terjadi, coba dalam meditasinya atau dalam posisi rileksnya itu sambil pasang distraktor. Aku biasanya gunain distraktor lagu atau something else. Jadi kadang-kadang aku nyalain 2 TV yang berbeda untuk dengerin yang satu. Ngerti nggak? Kamu mungkin juga perlu hal yang berbeda. Apakah kamu perlu sambil gerak tangan atau ngerjain hal-hal kecil untuk sambil ngedengerin sesuatu? Kadang-kadang memang kita perlu distraktor. Dan itu terutama pada saat aku mau belajar yang intens, aku perlu banget distraktor justru. Jadi pada saat ujian, aku nggak bisa belajar di tempat sepi. Nggak masuk. Justru aku belajar di McD masuk. Banyak orang lewat, lalu lalang, aku bisa masuk. Atau aku nyetel film sambil belajar, tapi bukan film yang aku suka ya. Aku nyetel film kayak berita atau sport atau apa. Pokoknya ada something yang lain sebagai distraktor dan aku belajar. Aku bisa masuk. Jadi pahami dulu kebutuhan badanmu. Nah, nanti setelah kamu paham, baru kamu handle pikiranmu sendiri. Karena pikiran itu ada dua, ada punyamu dan ada bukan punyamu. Kalau dia pikiranmu, kamu minta suruh stop, pasti stop. Tapi kalau dia bukan pikiranmu, kamu nggak punya kuasa apapun terhadap pikiran itu. Disuruh diem nggak bisa, lari-lari, ngoceh terus, ganti topik. Karena kamu lagi nangkep signalnya orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ini skillmu sedalam apa dan semahir apa untuk mampu membedakan ini pikiranku dan ini bukan pikiranku. Ingat loh, jiwa kita lebih besar dibanding badan ya. Jadi jiwa kita ini dengan yang lain itu saling bersentuhan. Jiwa kita unlimited. Bukan kayak Casper, lampu kecil di dalam badan, bukan. Kenyataannya kita itu, jiwa kita tuh yang di luar, kita tuh yang badan kecil di dalamnya. Makanya kenapa kita bisa ngedengerin pikiran orang lain, kita bisa terhubung dengan saudara-saudara atau anak-anak kita sendiri. Karena memang kita secara energetically terhubung. Nah, skill yang tidak pernah dilatih dari kecil adalah membedakan apakah ini pikiranku atau ini bukan pikiranku. Ngerti ya? Kita rata-rata nih ya, aku perhatiin, praktisi-praktisi itu kalau udah kena serangan panik, udah kena serangan banyak pikiran, baru toolsnya dipakai. Sementara yang aku instruksikan adalah latih sampai 6 bulan sampai mahir
Jadi kamu punya remote kontrolnya. Oh, me, not me. Me, not me. Kamu jelas sebelum punya kasus. Jangan cuma beresin kasusmu doang, nggak progres. Makanya latihan ini milik siapa dalam meditasi itu dilatih betul-betul sampai 6 bulan mahir. Sampai kamu bisa diem set 2 jam atau selesai. Meditation state. Kalau kamu masih self BCR, masih ketuk, aduh, pegel, baru 5 menit. Itu belum meditasi. Itu baru duduk manis. Belum manis juga, masih garuk-garuk kayak monyet. Meditasi mah diem. Nggak tidur lo ya. Tidur dong, tidur kalau dengar tenang dulu pasti tidur. Jadi supaya masuk recordingnya masuk, jadi saya kunci tadi. Saya bilang sampai teriak sampai ini, itu rasanya mas, saya bisa rileks sih dok, kosong gitu benar-benar. Ya istilahnya mungkin yang dimaksud hening itu kayak seperti itu. Tidur. Ya, hening. Positioningnya persis kayak kamu baru bangun tidur. Itu hening. Oke, thank you. Oke? Ya. Jadi kesulitan di meditasi itu ya normal. Aku 15 tahun meditasi baru bisa hening itu 7 tahun. Nah, habis gak diajarin apa-apa. Diajarinnya suruh melihat cahaya, suruh melihat suara, suruh mendengarkan suara dan panggil nama Buddha. Ya, kita lakukan sesuai instruksi, tapi monyetnya nggak pergi-pergi. Berisik terus, ingat ini, itu. Apalagi kalau perut sudah agak lapar. Waduh, tambah parah monyetnya nambah. Nggak cuma 5 monyetnya, sama monyet sendirinya yang lagi lapar setengah mati, terus tahu nanti bunyinya di dalam ruangan tengah-tengah meditasi. Nggak apa-apa, normal kok, emang gitu. Makanya sejak kita belajar modalitas lain, dan ternyata, oh, bukan punya kita, langsung diberesin. Itu ternyata cepat untuk turun meditation state. Pemula rata-rata 30 menit. Itu sebabnya aku minta latihan 20 menit. Ambil jalan tengah. Naik pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, naik pelan-pelan. Nanti kalau udah bisa, stabil 1 jam rutin, itu bagus. Ya, meditation state, kalau bisa turun dalam waktu 5 menit, itu sudah keren. Tapi saya belum puas di 5 menit. Saya pengen kamu bisa handle dalam 1 menit. Artinya skillmu mahir. Nah, kenapa ini penting sampai di 1 menit? Kalau kamu lagi marah, atau kamu lagi terjebak dengan pikiran, atau kamu lagi terjebak dengan emosional, keburu 30 menit, keburu kamu lempar itu gelas. Makanya aku minta 1 menit. Karena kalau kamu terlatih dengan 1 menit, kamu bisa, kamu in control lagi. Ini loh skill yang aku mau. Sehingga pada saat kamu lagi nyantai nih, tata straight, ada signal. Kamu bisa pimpin sebentar, relax. Jadi tadi ini apa? Ini pikiranku atau ini signal? Kamu bisa dengan mudah masuk, nurunin gelombang pikiranmu, dan kamu bisa dengan mudah untuk membedakan ini tuh apa barusan. Nah, skill ini dilatih. Bukan didapat dengan kamu punya sertifikat. Bukan didapat karena kamu ambil kelas. No, skill ini dilatih. Jadi ketika kita rajin latihan, rajin turun ke theta, kemampuanmu untuk membedakan punyaku bukan punyaku, dan kemampuan pikiranmu untuk berhenti bilang rasa, dia udah berhenti stop, kamu udah mulai menyadari, ini skillmu akan berkembang dengan sangat cepat. Makanya latihan basic itu aku udah selipin di kelas BCR Head. Makanya ayo dilatih. Nah, tahu dari mana kamu progres? Ketika kamu kumpul di mall, banyak orang, baksos ke penjara, masuk seger, pulang seger. Masuk mental happy, pulang mental happy. Latihanmu bagus. Kalau kamu masuk happy, baksos ke penjara, terus pulang remek, moodnya jelek, moody, lemes, letih, lesu, emosional, latihan lagi.
Berarti habit mulungnya masih tinggi. Kita itu terlatih mulung. Yang kita mau belajar sekarang adalah belajar berhenti mulung. Jelas ya? Jadi skill indera keenam itu semuanya punya. Semua punya pineal, berarti semuanya punya bisa indera keenam. Semuanya punya hipokampus, berarti semuanya punya indera keenam. Nah, pertanyaannya, kapan kamu latihan membedakan mana asumsi dan mana bukan asumsi? Kapan kamu benar-benar melatih membedakan, oh ini pikiranku dan oh ini bukan pikiranku. Kalau skill ini bagus, ke belakangnya gampang. Ada pertanyaan nggak? Pak Hermanko nih kayaknya meditator nih kayaknya. Sudah ngerasain yang namanya monyet. Terus kan? Monkey mind itu asik. Ya, tapi itu skill dasar. Kalau kita udah bisa beresin monkey mind, nah ke belakangnya lebih gampang. Duduk di ruang sepi, malam-malam, meditasi, beresin monkey mind itu paling gampang. Nanti tingkat kesulitan adalah di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, di tempat ramai, kamu tetap diminta beresin monkey mind. Itu tidak mudah. Ya, kayak berenang di kolam sedada, gampang, capek tinggal turun. Tapi berenang di kolam semerdeka belum tentu segampang kolam dada. Apalagi ada ombaknya, ini belum tentu segampang yang waktu di kolam merdeka. Apalagi di sungai yang ada arusnya, belum tentu segampang waktu di kolam. Makanya latihan itu dilatih sampai mahir. Apa manfaatnya kalau mahir? Ya banyak. Kamu bisa nyadar kalau kamu ada sesuatu, intuisimu tajam dan tepat sasaran, informasi yang muncul dari intuisi kamu bisa terjemahkan, kamu nggak sering salah paham, kamu nggak sering salah sangka, kamu nggak sering yang aneh-aneh, nggak ada lagi ketakutan sama dunia energi atau dunia gaib. Yang lebih gaib pikiranmu dibanding yang gaib-gaib lain. Pikiranmu kurang gaib apa? Mau nyiptain Tuhan, nyiptain setan, bisa dia. Kalau kamu edukasinya Tuhan terus, ya isi ilusimu Tuhan. Kalau kamu edukasinya setan terus, nanti isi asumsimu setan. Nah itu salah satu kehebatan pikiran, kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa menghindar dari situ. Memang itu salah satu fungsi pikiran. Nah, ketika ilmu ini bisa mahir, ketika kamu nanti connect betulan sama yang namanya spirit, itu akan jauh berbeda. Karena 99% spirit problem di dunia adalah halu. Nanti kalau ada teman-teman yang ikut hipnoterapi, coba perhatiin. Itu semua orang-orang yang udah belajar Kaljung, Jungian. Itu orang-orang yang kesurupan-kesurupan. Emang ada gitu yang memenuhi kriteria kesurupan? Nggak ada. 1.000 orang kesurupan, 1.000 semuanya shadow. Itu self, itu reaksi. Makanya gimana cara banguninnya? Siram, gue pakai air dingin. Nggak mungkin mencelakain diri yang tipe begitu mah. Heboh mah iya, oh rame mah iya, makin rame makin seneng. Cara bangunin, siram gue pakai air dingin. Kalau mau keren, dalam nama Yesus atau Bismillah atau Abracadabra, harus diperhatiin tambah keren. Makanya pada saat kita memahami lebih banyak,
Ternyata dunia itu tidak seramai dongeng-dongengnya. Hollywood lebih rame, makanya dapat duit. Tapi aslinya tidak seramai itu. Dunia entitas juga tidak seramai itu. Bukan artinya setelah kamu belajar mengenal indera keenam, terus setiap detik, setiap 10 menit, setiap 5 menit, setiap pengkolan kamu dipanggilin sama entitas. Emang lu siapa? Dalam dunia nyata aja nggak ada yang manggilin kamu. Terus masa ada ghost-ghost dan spirit-spirit lain mau manggilin kamu? Pengangguran amat. Nggak ada. Dunia mereka dengan dunia kita 11-12. Ya kalau kamu datang ke tempatnya dia, kamu ditowel. Kamu siapa? Normal. Kamu masuk rumah orang juga kamu ditowel. Mau ngapain kau ke sini? Sama aja. Cuman pada saat signalmu jalan, oh ada yang nyapa. Kamu bisa bilang, permisi ya, aku mau lewat. Dan langsung semuanya baik-baik saja. Malah kadang-kadang karena kamu nyapa, kamu dikasih hadiah. Nah, seru kan? Dapat hadiah. Iya dok. Aku mau nanya ya, yang katanya anak itu kan yang memilih orang tuanya gitu waktu janin gitu kan dok, yang itu. Nah itu Ya. tuh saya kepikiran dok, itu tuh parameternya gimana? Apakah sayang by story? Gini, kita ini pada saat jiwa, dok saya mute ya. Pada saat jiwa memilih untuk lahir, jiwa itu komponen yang sama dengan Tuhan. Jadi jiwa itu punya kesadaran yang utuh pada saat dia di jiwa, pada saat dia di fase jiwa. Pada saat jiwa mau turun, itu biasanya cuma ada dua opsi. Terseret turun atau memilih turun. Paham ya? Terseret turun dalam bahasa agama, karma. Ya, memilih turun dalam bahasa agama adalah avatar. Jadi kamu yang sadar memilih turun untuk bantu orang. Kalau terseret turun, kamu punya tugas yang nggak selesai, dosa yang nggak selesai, kamu terseret turun. Nah, dua-duanya pada saat kamu lahir ke dunia, kamu akan memilih keluarga yang bisa membantu menyelesaikan misimu sendiri. Artinya kamu milih keluarga itu. Makanya pada saat kita lahir di keluarga apapun itu, saran aku adalah yuk connect dulu sama jiwamu. Kamu nih kemarin milih yang ini tuh mau belajar apa? Dari situ kamu akan bersyukur, oh iya ya, berkat keluarga ini aku ngerti strong, aku ngerti will, aku ngerti resilience, aku ngerti struggle dan macam-macam. Karena tanpa mereka nggak akan jadi kamu yang sekarang. Nah, kalau cara pandangmu pengen ngeluh, ya boleh. Ada banyak cara untuk ngeluh. Ya, karena kita paham bahwa rencana Tuhan gak ada yang jelek. Dan pada saat kamu lagi spirit, kamu lagi jiwa, kamu punya kesadaran yang sama dengan Tuhan. Bedanya, kamu gak ada badan, kamu gak bisa create apapun karena lagi nihil. Tapi kamu punya kesadarannya. Itu sebabnya untuk menyelesaikan sebuah misi, kamu memilih punya badan untuk berkarya, menciptakan sesuatu, belajar sesuatu yang baru, improving kamu punya pengenalan dirimu sendiri. Nah, ketika kita rubah pola berpikirnya, kita jadi bersyukur atas banyak hal. Ketika kamu jadi bersyukur, maka badanmu akan jadi magnet rezeki untuk segala macam. Makanya sudut pandang kita mesti belajar. Latihan sudut pandang selalu dipahami dari awal adalah ada sudut pandang kreatif untuk menciptakan dan ada sudut pandang destruktif untuk menghancurkan. Saat ini kacamatamu lagi pakai yang mana? Kalau mau pakai destruktif, tuh nggak enak banget ya keluarga yang ini, nggak punya apa-apa, mamanya jahat sekali, papanya tukang mukul, aku nggak di sekolah, itu ada banyak cara untuk milih energi destruktif. Tapi kalau mau milih energi kreatif,
Oh iya ya, aku di sini aku belajar sabar ya. Aku belajar ngurusin orang tua ya di sini ya. Aku belajar taking care of people di sini. Itu energi kreatif. Jadi kita cuma rubah cara pandangnya doang. Nah, sekarang belajar untuk memilih pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari, jalan nggak? Karena emang nggak gampang loh, kita nggak terlatih dalam hal beginian ini. Kita tuh terlatih untuk milih yang enak di lidah. Sudah dikasih tahu gula itu beracun. Tapi begitu ada yang manis, nyam-nyam. Racunnya nanti saja. Terus habis itu brain fog, sakit kepala, ini itu. Ya sudahlah, gak apa-apa. Demi 5 menit yang enak, ya oke lah gitu. Makanya ayo kita belajar. Pola berpikir ini kalau diterapkan sehari-hari akan sangat progres buat diri kita sendiri. Kita akan nyadar, oh iya ya, mau pengen yang manis boleh, tapi jumlahnya sedikit. Nggak bisa di-loss, nggak bisa unlimited makan manis, nggak bisa. Makanya belajar kesadaran itu nggak cuma belajar berpikir, sadar sudut pandang, pengelolaan emosi, enggak. Tapi termasuk dengan olahraga, termasuk dengan pola makan, termasuk dengan manajemen tidur. Include satu paket semuanya. Mana mungkin orang sadar ngerusak badannya sendiri, gak mungkin. Dia tahu badan ini berharga, gak mungkin dirusak sendiri. Makanya kita nggak pernah kan lihat Tuhan Yesus lagi madat, gak ada. Buddha lagi nginek, gak ada. Ada juga mereka ngatur makan, ada. Mereka lagi berpuasa, ada. Krishna lagi dugem, ada. Ngerti ya? Jadi semuanya akan saling terkait, saling terhubung, membentuk satu kesadaran yang sama. Makanya pada saat kita mau ngembangin indera keenam, basic pertanyaannya adalah, kamu udah bisa nggak ngebedain pikiranmu dan judgementmu dan asumsimu? Karena indera keenam munculnya ya di sini-sini juga, di server yang sama, di pikiran yang sama, dengan rasa yang sama dan sensasi yang sama. Jadi kalau berpikir, loh, kok rasanya kayak pikiranku sendiri? Nggak, emang iya lah kalau rasanya kayak pikiran lu mah dari dulu juga nggak usah sekolah. Ngapain ngambil kelas? Kan udah jelas. Justru karena emang semuanya berasa kayak milik sendiri. Dan latihan ngomong rubah kata rasa jadi menyadari. Ini loh yang mesti dilatih. Sampai akhirnya kita nyadar. Oh iya ya, ada sensasi yang berbeda. Kalau pikiranku dia seperti ini, kalau pikiran orang lain dia seperti ini. Bayang ya, kayak tanganku dan tanganmu nih. Tanganku mau pegang pipi. Terus aku tuh ngegerakin tanganmu pegang pipi. Kok gak nurut ya? Nah itu sama pikiran kita juga gitu. Kalau pikiran sendiri, stop, stop. Kalau pikiran orang lain, stop, tambah lari, tambah muter, wah, tambah macam-macam. Nah itu pikiran orang lain, jelas, simple. Nanti, makanya pada saat kita berhadapan dengan monkey mind, kalau kita udah belajar-belajar, ayo beresin. Yaitu monkey mind selama bertahun-tahun kamu hidup gak pernah diurus. Ayo, sekarang kosongkan itu rumah. Jangan dibiarkan jadi bonbin gratis. Kos-kosan gratis, tutup. Out semua. Nah, sampai hening, sepi, itulah dirimu. Nanti kalau udah nyampe di posisi itu, belajar ngedengerin yang lain. Oh iya ya, arah geraknya masuk ya kalau ada signal tuh. Akhirnya kamu nyadar, oh kalau begini karakternya ini signal dari luar. Karena kamu udah kenal dirimu sendiri, kamu udah tahu dirimu sendiri.
Makanya ini penting buat dilatih. Nah, di modalitas yang lain, cara membedakan pikiran, cara membedakan signal, nggak usah jauh-jauh deh. Heavy and light aja salah semua. Signal itu dari Tuhan loh. Emang kamu punya kuasa apa ngerubah? Ada donat. Wush, enak, ngeces. Ini signal apa pikiran? Tahu dari mana badanmu pengen donat? Nah, kalau badanmu pengen donat, mah gulamu nggak mungkin berantakan. Pasti bagus-bagus aja. Pasti selaras. Buktinya makan donat pada gembrot. Membulat sampai ke ikan buntal. Terus habis itu bingung. Kok belajar kesadaran? Nafsu makannya tambah tinggi ya? Lah, nafsu makan siapa yang kamu ambil? Anda badanmu segitu-gitu makannya unlimited, gimana nggak mau besar? Ngerti kan? Makanya pada saat kita belajar heavy and light atau kita belajar signal semesta, aku berkali-kali nanya, parametermu apa? Kalau dari mana nih signal? Ngebedain ini kehendak pikiranmu, asumsi dirimu sama signal, apa bedanya? Pertanyaan paling gampang. Bisa kamu rubah nggak? Bisa. Ya udah jelas pikiran. Kamu yang punya kuasa. Nah kalau signal yang punya kuasa Tuhan, mana kamu siapa bisa ngerubah-ngerubah kata-katanya Tuhan? Ayo, udah nggak bisa. Kalau signalnya A ya A, mau geser jadi B balik ke A, mau geser jadi C ya balik ke A. Namun nggak bisa rubah-rubah heavy jadi light atau light jadi heavy. Kamu nggak bisa rubah selaras jadi nggak selaras, tidak selaras jadi selaras, nggak bisa. Signal itu tidak bisa diedit. Itu khas signal. Tapi kalau pikiran, oh gampang. Ada donat tinggal bilang, donatnya manggil aku. Boleh kan, Bodi? Boleh. Makan aja, kamu yang bayar. Kecuali manggil Mbak Endah, tolong beliin donat. Ya enggak boleh lah. Nggak mau. Makanya pada saat kita belajar, memang tingkat kesulitannya adalah jujur ke diri sendiri. Semua level kesadaran akan selalu diawali kejujuran dengan diri sendiri. Semakin kamu jujur, semakin kamu aware. Semakin kamu berbohong sama dirimu sendiri, semakin kamu masuk ke area ego. Nah, kalau jadi masuk di area ego, pembenaran, 100% indera keenammu nutup, egomu buka. Jadi semua yang kamu alami adalah ilusi hasil buatan pikiranmu sendiri. Perhatiin kitab-kitab lama, kitab-kitab suci kita. Yesus bisa ngusir babi. Emang pamer? Kok bisa ngusir babi? Yesus bisa ngusir setan suruh pindah ke babi. Setengahnya hilang. Emang dia pamer? Terus nanti dia ke pasar. Hei, tadi aku ngusir setan loh. Tak suruh masuk ke babi. Kamu lihat nggak? Nggak ada kan? Dia cuma action, tidak dibahas. Makanya pada saat orang punya kelebihan indera keenam, pamer-pamer, aku mau udah jelas, bullshit. Ya, orang kalau punya indera keenam nggak pernah pamer. Buddha, emang pamer-pamer gitu dia bisa bikin mujizat? Enggak. Kuan Yin, enggak. Krishna, enggak. Lao Tzu, enggak. Nggak ada yang pamer-pamer. Aku bisa bikin bunga. Nggak ada. Mereka dengan yang punya skill beneran, tidak pamer-pamer. Ya begitu aja. Tidak pamer-pamer. Tidak merasa bangga dengan mampu menciptakan keajaiban. Tidak merasa, wah aku keren ya bisa menciptakan keajaiban. Enggak, mereka biasa aja. Makanya pada saat kita paham area situ, kita jadi tahu, oh
ternyata yang banyak kita lihat selama ini tuh Hollywood. Emang iya, Hollywood. Ditambah dengan sulap wood, ditambah dengan bullshit wood. Nanti jualannya tentang malaikat-malaikat, Saint Gabriel, malaikat ungu. Ah, mampus lu semuanya disebut. Nggak apa-apa. Kalau aku juga pernah kok ngikut-ngikut yang area itu. Ngikut sekali, 2 kali, terus ngakak sendiri. Loh, kok aku bisa ketipu sama halu-halu beginian ya? Iya, tapi pengalaman. Dan kalau nggak nyoba kan nggak tahu. Jadi jangan khawatir, semuanya ada prosesnya. Sampai pada titiknya akhirnya kita sadar, oh iya ya, nggak gini gitu. Indra keenam tuh nggak gini, nggak seperti Hollywood, nggak seperti Bollywood, nggak seperti Chinese Wood, dan sangat tidak seperti Thailand Wood. Nggak ada yang namanya serem-serem dalam dunia spiritual, nggak ada yang namanya aneh-aneh dalam indra keenam, nggak ada penampilan horor dalam indra keenam, kagak ada. Yang ketemu cuma Tuhan doang, nggak ada yang lain-lain. Hanya ada sesuatu yang begitu berkat, begitu megah, begitu amazing, hanya ada itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau kamu belajar indra keenam, terus kamu lapor, doamu makin kusuk, komunikasi dengan Tuhan makin intim, relasimu dengan Tuhan makin intim, ya itu benar. Kalau kamu habis kelas terus bilang, kok genderuwo di kiri kanan ya? Itu rumah memanggil-manggil, donat memanggil-manggil, dessert mengundang-mengundang. Nah itu udah nggak benar, halu itu. Nah nggak gitu kok. Jelas ya? Ini sudah dihalu-halu sama Mbak Enda. Jam 9, Dok. Kan kita masih ada part ini. kedua. Ya. Part kedua kan nanti hari Kamis ya, Dok? Kemis. Kemis jam Nah. 8. Kemis jam 8, yuk ngobrol, bikin banyak pertanyaan. Kemis aku nggak banyak cerita, kalian tanya, aku jelasin. Kalau udah siap untuk ikut kelas, ayo ikut kelas. Karena syarat kelasnya ini adalah BCR Head, jadi mungkin aku bikin kelas ini hanya setahun sekali, ya. Biar BCR Head-nya banyak dulu, nanti kalau memang udah siap, mau masuk ke pengembangan Six Sense, boleh, ayo belajar. Nah, nggak salah kok. Jadi kalau kamu nyadar, loh kok aku intuisi udah mulai jalan nih, ayo mungkin kamu udah waktunya untuk belajar. Ya, semua orang otaknya sama, struktur anatominya sama, artinya kamu bisa. Indra keenam itu adalah bagian dari badanmu sendiri. Cuman mungkin selama ini kamu nggak naruh kesadaran di situ, jadi nggak aware. Ini banyak yang baru-baru nih. Ada Flo, ada Weni Solo, Bu Cucu, Amel, Yuli, Leni Medan ya. Bu Febi, halo Bu Febi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaannya nanti disiapkan untuk hari Kamis aja ya. Nah, sip. Mulai jam 8. Jadi kalau ada pertanyaan, tulis di Telegram. Nanti Kamis kita bahas rame-rame lagi, kita jelasin lagi. Yang sudah siap ikut kelas, ayo ikut kelas. Ya. Oke, aku closing ya, Dok. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria pada malam hari ini. Kami berharap teman-teman semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa hidup ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaranmu melalui BCR. Jika teman-teman ingin mendalami lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagi rekaman dan konten yang menginspirasi. Terima kasih sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Sampai ketemu pada hari Kamis tanggal 29 ya, Agustus 2026. Sampai bertemu lagi. Makasih, Dokter. Sama-sama. Sampai jumpa. Makasih, Dah. Dokter. Sama-sama. Dokter. Sama-sama.